Ketidaksukaan Haris terhadap Dava terlihat begitu jelas, terutama saat wajahnya semakin masam setelah Nadia menolak ajakannya untuk membeli boneka. Apakah baru sekarang kamu menyadari bahwa anakmu sendiri sudah tidak ingin dekat denganmu, Haris? Pikirku dalam hati. Ayah akan belikan boneka yang lebih besar, bahkan kita bisa beli banyak, ujar Haris sambil berusaha menggenggam tangan Nadia. Namun, dengan tegas Nadia melepaskan tangannya. Tidak, ayah. Nadia sudah cukup senang dengan ini saja. Nadia capek dan ingin pulang, jawabnya, menunjukkan kelelahan setelah seharian bersama kami. Tanpa banyak bicara, Haris menarik lenganku menjauh dari yang lain. Aku tahu Dava memperhatikan kami dari kejauhan, tetapi aku mencoba tetap tenang. Kamu itu perempuan, harus punya harga diri. Masih dalam masa idah sudah jalan dengan pria lain. Ujar Haris tajam, matanya melirik sekilas ke arah Dava sebelum kembali menatapku dengan sorot tajam. Aku menarik napas panjang. Memang benar aku masih dalam masa idah, kurang 1 bulan lagi. Tapi aku belum menerima ajakan Dava untuk menikah. Yang penting, aku tidak menikah saat masih dalam status pernikahan. Aku dekat dengan Dava karena dia membantu kami membeli ruko dari ibunya. Dia hanya ingin mengajak Nadia keluar, dan aku membawa Febri agar tidak canggung. Apa salahnya? Kami tidak melakukan hal yang melanggar, jawabku berusaha tenang. Haris mengejekku dengan tawa kecil. Itu hanya alasanmu untuk mendekati Dava. Dan soal ruko, jangan berpura-pura sok kaya, Sinta. Aku menatapnya dengan tegas. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu, Haris. Dan jangan pernah campuri hidupku lagi. Aku berbalik untuk pergi, tapi dia mencengkeram tanganku dengan kuat. Aku belum selesai bicara. Katanya keras. Aku tidak suka anakku dekat dengan pria itu. Aku ini ayahnya. Aku masih mampu membelikan boneka untuk Nadia. Kenapa dia harus menerima pemberian dari pria asing itu? Hah. Nadia tidak meminta, Dava yang menawarkan. Kenapa kamu harus marah? Selama ini, kamu tidak pernah peduli pada Nadia. Yang kamu pedulikan hanya Nita dan Ibu Nurul. Jadi, jangan heran jika Nadia tidak lagi berharap apapun dari ayahnya. Wajah Haris memerah, jelas ucapanku menyulut amarahnya. Kamu yang membuat jarak antara aku dan Nadia. Kamu sengaja merusak hubungan kami. Dan aku tidak akan membiarkan pria itu dekat dengan putriku. Aku hanya memalingkan wajah, tak ingin melanjutkan perdebatan sia-sia. Tapi sebelum aku pergi, Haris menyuarakan ancamannya. Kalau kamu tetap bersikeras menjalin hubungan dengan pria itu, aku akan menuntut hak asuh Nadia. Jangan salahkan aku kalau itu terjadi. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah pergi. Tidak ada gunanya berbicara lebih lama dengan pria yang tak pernah bisa melihat kesalahannya sendiri. Terserah apapun yang ingin kamu katakan, Haris. Hak asuh Nadia tidak semudah itu untuk kamu tuntut. Aku tidak akan pernah membiarkan Nadia tinggal bersamamu, hanya karena egomu yang menguasai dirimu. Aku tahu, kamu menginginkannya bukan karena benar-benar peduli, melainkan karena rasa cemburu melihat kehidupanku sekarang. Apakah dia menyakitimu tadi? Tanya Dava pelan, memecah lamunanku. Kamu lihat sendiri, kan? Dia tidak menyakitiku secara fisik, jawabku sambil mengalihkan pandangan. Tapi, kata-katanya itu pasti melukaimu, lanjut Dava dengan nada penuh simpati. Aku terdiam sesaat. Benar apa yang dia katakan, meski aku tidak ingin mengakuinya. Biarkan saja. Aku tidak mau ambil pusing dengan dia, ujarku mencoba terlihat tegar. Perjalanan pulang bersama Dava terasa sedikit canggung. Saat kami meninggalkan tempat itu, aku sempat melihat Haris berdiri di kejauhan, menatap tajam ke arah kami. Tangannya memegang ponsel,
Sepertinya sedang merekam sesuatu. Aku tak tahu apa yang dia rencanakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sesampainya di rumah, aku bercerita kepada ibu tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan Dava. Ibu serahkan keputusan sepenuhnya padamu, Sinta. Tidak mungkin kamu menjanda selamanya. Ibu ingin kamu menemukan pasangan yang baik, seseorang yang bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Dava sepertinya pria yang baik dan perhatian, apalagi dia juga dekat dengan Nadia, ucap ibu penuh harap. Aku tahu, ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Dava memang pria yang tampan, mapan, dan penuh perhatian. Dia bahkan berhasil membuat Nadia merasa nyaman. Namun, di balik semua itu, aku masih merasa ragu dan belum sepenuhnya percaya diri untuk mengambil langkah besar. Iya, Bu, tapi aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Aku masih dalam masa idah dan butuh waktu untuk memikirkan semuanya, kataku, mencoba menenangkan kekhawatiran ibu. Ibu paham. Ibu hanya berharap kamu menemukan pria yang benar-benar tulus. Jika suatu hari ibu sudah tidak ada, setidaknya ibu merasa tenang mengetahui kamu memiliki suami yang bisa mendukungmu dalam suka dan duka, ujar ibu dengan nada sendu. Jangan bicara seperti itu, Bu, ujarku sambil memeluknya. Kata-kata ibu membuat hatiku teriris. Betapa khawatirnya beliau terhadapku setelah masa-masa sulit yang aku lalui bersama Haris. Saat sedang merenung, sebuah pesan dari Haris masuk ke ponselku. Aku ingin mengajak Nadia ke kebun binatang besok. Tulisnya. Permintaan itu membuatku teringat masa lalu. Dulu, Nadia sering memohon pada Haris untuk pergi ke kebun binatang, tapi dia selalu menolak dengan alasan sibuk. Anehnya, dia selalu punya waktu untuk Nita dan Gea, keponakannya. Bahkan, aku tahu mereka sudah pergi ke sana hingga 3 kali. Aku pernah melihat foto-foto mereka berlibur bersama, dan itu selalu membuat hatiku sakit. Aku tak ingin Nadia tahu soal itu, takut melukai perasaannya. Namun, Gea sering memamerkan foto-foto itu kepada Nadia, hingga membuat anakku menangis di rumah. Tidak usah, Mas. Nadia sudah pernah ke sana bersamaku sebelumnya, balasku singkat. Haris langsung membalas, kenapa kamu selalu menghalangiku? Apa ini semua karena Dava? Kamu ingin menjauhkan anakku dariku. Berdosa kamu, Sinta. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Lagi-lagi dia menyalahkanku tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tetap akan mengajak Nadia. Besok pagi aku akan menjemputnya. Jangan coba-coba menghalangiku, aku tidak ingin orang lain lebih dekat dengan putriku. Mas Haris mengirim pesan lagi. Kenapa baru peduli sekarang? Dulu kamu malah selalu mengabaikan Nadia dan lebih memprioritaskan Gea. Pikirkanlah nasib Mbak Nita dan Gea. Nadia tidak membutuhkanmu. Balasku dengan kesal. Jangan terus menyudutkanku, Sinta. Salahkah jika aku berubah? Aku sadar dan ingin memperbaiki hubungan dengan putri kita. Kalau kamu tidak percaya, ayo ikut, kita ajak Nadia, pasti dia senang. Mas Haris membalas, seolah ingin menunjukkan niat baiknya. Dia seperti sedang mencari kesempatan untuk mendekatkan diri lagi. Entah kenapa, aku merasa tidak ingin lagi terjebak dalam situasi seperti ini. Aku malas berdebat lebih lanjut. Tidak usah, Mas. Balasku singkat, lalu memutuskan untuk tidur dan mengabaikan pesan-pesannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Liburan sekolah tinggal menyisakan 3 hari lagi. Nadia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, menemani ibu ketika aku pergi ke toko. Mbak, ada Mas Haris tuh. Febri tiba-tiba menghampiriku. Ngapain dia datang? Aku berdiri, meninggalkan kopi yang baru saja kubuat. Kayaknya dia datang sama ibu, Mbak Nita, Gea, Reta, dan Kiki deh.
Rombongan keluarga gitu, jawab Febri. Dan benar saja, Mas Haris datang dengan rombongan, Ibu, Mbak Nita, Gea, Red, dan Kiki. Kalian sudah siap? Tanya Mas Haris, menghampiriku yang berdiri di depan pagar. Mbak Nita ikut keluar, menatap rumahku dengan ekspresi sinis. Kalian duduk di belakang, di tengah sudah penuh, kata mantan ibu mertua dengan nada ketus, masih di dalam mobil, dengan kaca yang sudah turun. Aku kan sudah bilang nggak mau ikut. Kalian saja yang pergi. Jawabku tegas. Sinta, kali ini saja. Aku ingin mengajak Nadia, niatku baik, pinta Mas Haris, berusaha mempengaruhi. Jangan sok jual mahal, Sinta. Kita sudah mau ngajakin anakmu itu, tapi kamu yang malah menolak. Nanti kamu malah bilang Haris yang menjauh dari anaknya. Kamu yang sebenarnya yang menjauhkan mereka. Tukang playing victim, sergah Mbak Nita dengan tatapan tajam. Cara bicara Mbak Nita membuatku teringat karakter antagonis dalam drama Korea yang sering membuat situasi makin memanas. Aku merasa bingung, seolah apapun yang aku lakukan akan membuat mereka semakin menyudutkan aku. Seharusnya aku tetap tegas, tapi hati ini masih diliputi keraguan. Daripada terus-terusan disudutkan, lebih baik aku ikut saja dengan Nadia. Baiklah, kami ikut. Tapi aku akan panggil Angga dulu, jawabku, sambil beranjak masuk ke rumah. Kebetulan adikku juga sedang tidak ada kegiatan hari itu. Kenapa panggil Angga? Aku hanya mengajak kamu dan Nadia, kata Haris, yang terdengar agak kesal. Mau duduk di mana dia? Tambah Ibu Haris, yang selalu bicara dengan nada ketus setiap kali berhadapan denganku. Sikapnya yang sinis selalu membuatku kesal. Seharusnya dia lebih banyak bersyukur, usianya sudah semakin tua. Aku akan ikut dengan keluargaku dan mobil sendiri, jelasku tegas. Kenapa pakai mobil sendiri? Mau pamer ya? Sindir Nita, tampak tak sabar dengan keputusanku. Nanti nggak muat, bukan soal pamer. Jawabku sambil berbalik. Tak ingin meladeni perdebatan mereka lebih lama. Aku segera mengajak keluarga untuk bersiap, karena kami akan pergi ke kebun binatang bersama keluarga Haris. Mbak yakin mau pergi dengan mereka? Tanya Febri, yang terlihat bingung dengan keputusanku. Aku jelaskan padanya bahwa kali ini aku hanya ingin menghindari masalah lebih lanjut dengan Haris. Sesekali, aku harus mengikuti keinginannya. Ibu juga setuju dengan keputusan itu. Kita temani Mbak dan Nadia, tambah ibu sambil tersenyum. Aku kabarin Angga dulu, ucap Febri, lalu pergi mencari Angga di kamarnya. Kami pun bersiap-siap, aku mengganti pakaian Nadia yang antusias dengan perjalanan hari itu. Kita pergi sama ayah, Bu? Tanya Nadia saat aku sedang menyisir rambutnya. Iya, sayang. Sama nenek dan tante juga, jawabku dengan lembut. Ada Gea, ya Bu? Tanya Nadia, tampak khawatir. Iya, Gea juga ikut bersama mamanya, jawabku, berharap Nadia tidak terlalu kecewa. Namun, wajah Nadia mendadak berubah masam setelah mendengar nama Gea. Ada masalah kalau Gea ikut? Enggak, Bu, jawab Nadia sambil menggelengkan kepala. Mungkin itu hanya masalah anak-anak, Gea memang kadang suka usil, yang membuat Nadia kesal. Angga mengeluarkan mobil dari garasi, dan kami pun mulai berangkat. Namun, pandangan sinis dari keluarga Haris semakin membuatku merasa tidak nyaman. Nadia, ayo sini, ikut sama ayah. Seru Haris, mengajak Nadia untuk duduk di mobilnya. Tidak. Nadia mau sama ibu saja, tolak Nadia dengan tegas. Ajari anakmu itu sopan santun. Menolak ajakan ayahnya, sama seperti kamu, Sinta, sombong. Cibir Ibu Haris yang tak henti-hentinya menyerang. Kenapa ibu malah menyalahkan Nadia?
Justru ibu yang seharusnya menasehati Haris. Kenapa dulu dia menjauh dari Nadia? Sekarang Nadia malah menjaga jarak dengan ayahnya sendiri. Semua itu karena perbuatannya, tapi kenapa kami yang disalahkan? Jawabku, mulai geram. Ibu Haris masih saja mengoceh tak jelas. Aku meminta Nadia untuk segera masuk ke dalam mobil, tidak menghiraukan lagi ocehan mantan ibu mertuaku yang selalu mencari alasan untuk menyudutkan kami. Haris memberi isyarat pada ibunya agar diam, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kebun binatang, kami baru saja memasuki area setelah membayar tiket. Nita sudah sibuk mengambil selfie dengan keluarganya. Namun, aku melihat Reta yang tampak menjauh dari keluarga suaminya. Apakah hubungan mereka sedang retak? Aku bahkan sempat melihat Reta mencebik, sepertinya dia kesal dengan sikap kakak iparnya. Nadia, sini, ikut ayah. Kita lihat harimau, yuk, ajak Haris, sambil menggandeng tangan Nadia. Nadia yang semula canggung, akhirnya mengikuti ayahnya. Aku pun tak bisa mencegahnya. Biarlah Nadia merasakan kasih sayang dari ayahnya meskipun terlambat. Mas, tunggu, teriak Reta, setengah berlari mengejar Mas Haris yang berjalan lebih dulu bersama Nadia. Reta jelas sekali tidak nyaman dekat dengan keluarga Mas Haris. Ma, aku juga mau ikut Om, pinta Gea, melihat Nadia yang sudah dekat dengan ayahnya. Haris kemana sih? Kenapa Gea nggak diajak? Kamu kejar aja Om Haris itu, ujar Nita sambil menunjuk ke arah Mas Haris yang masih terlihat di kejauhan. Gea pun berlari mengejar mereka, sementara Nita masih asyik dengan ponselnya. Kebiasaan mantan kakak iparku itu adalah siaran langsung di aplikasi biru. Bu Yayuk, kenapa cuma pakai satu cincin? Emas yang lainnya mana? Tanya ibu Mas Haris sambil mendekati kami yang sedang duduk di bangku taman kebun binatang. Ah, saya lebih nyaman pakai satu cincin, Bu Nurul, jawab ibu dengan senyum ramah, meskipun menghadapi mantan besannya yang agak aneh. Masa sih? Mungkin sudah dijual ya? Lagian lihat deh cincin Bu Yayuk, modelnya kok jadul banget. Pasti itu emas lama dan murah. Segramnya cuma 300.000, kan? Ucapnya sambil menyentuh gelang-gelang di tangannya. Di tangan kanan ada 2 gelang, di kiri 1 gelang, dan 2 cincin di jari masing-masing. Totalnya 4 cincin. Ibu Mas Haris memang lebih mirip toko emas berjalan, dan itu sudah tidak mengherankan bagiku. Saya sih alergi pakai banyak cincin. Takut dianggap orang susah, dan suka gatal juga kalau nggak pakai perhiasan. Tambahnya lagi sambil semakin pamer. Aku dan Febri saling pandang. Kami ingin tertawa, tapi menahannya. Rasanya campur aduk, kesal melihat pameran yang terkesan norak, tapi lucu juga kalau dipikir-pikir. Beberapa orang tiba-tiba riuh, berlarian menuju kandang satwa. Ada apa ya? Apa yang terjadi di sana? Febri, ayo kita lihat. Ada apa sih rame-rame itu? Seruku, sambil segera menarik Febri menuju tempat kerumunan yang tidak terlalu jauh dari kami. Astaga, Nita, gumamku, terkejut melihat rambutnya yang sedang ditarik oleh orang utan berbulu coklat dan besar itu. Lepasin. Nita menjerit ketakutan, tampak sangat kesakitan. Jambakan orang utan itu pasti sangat kuat. Nita, ibu Mas Haris berlari menembus keramaian dan mendekati putrinya. Tolong, jangan cuma nonton aja, mana petugasnya? Teriak ibu Mas Haris panik. Beberapa orang hanya merekam kejadian itu dengan ponsel masing-masing. Tak ada yang berani menolong. Kenapa Nita bisa sampai begitu dekat dengan kandang primata itu? Padahal sudah ada peringatan untuk tidak mendekat terlalu dekat. Biasanya pengunjung memang membawa kacang untuk memberi makan primata itu. Nita menangis karena rambutnya semakin ditarik. Beberapa kali,
Orang utan itu menariknya hingga kepala Nita terhantam pagar besi kandang. Oh, pasti sangat sakit. Aku yang melihat saja merasa ngeri. Dan apa itu? Kenapa celana jeans kulot yang dikenakan Nita berwarna biru muda tampak basah? Oh Tuhan, dia ngompol. Mungkin karena menahan rasa sakit dan takut. Kasihan juga aku melihatnya. Dua pria datang, sepertinya petugas kebun binatang, dan berusaha melepaskan cengkraman orang utan dari rambut Nita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nita akhirnya duduk di bangku yang berseberangan dengan kami. Dia sudah berganti pakaian, dan Kiki sempat izin keluar untuk membeli baju dan celana baru untuk kakaknya, apalagi celana jeans Nita yang basah terkena ompol. Kita pulang aja, Bu. Aku malu banget, ucap Nita dengan suara pelan, tidak berani menatapku. Bahkan rambutnya terlihat rontok cukup banyak setelah kejadian tadi. Kiki, coba hubungi Haris, dia belum juga kembali. Perintah Ibu Mas Haris. Kiki bangkit dan berjalan menjauh untuk menelepon kakaknya. Ini semua gara-gara si Sinta bodoh itu. Kenapa Haris harus bawa anaknya ke kebun binatang, malah aku yang jadi korban? Ucap Mbak Nita sambil menatap ibunya. Jelas dia menyebut namaku dengan nada kesal. Betul, anaknya Sinta itu merepotkan banget. Coba kalau kita nggak datang ke sini, biasanya Nadia sudah senang diajak jajan ke warung. Sekarang malah sombong, ngajakin piknik ke kebun binatang. Tambah Ibu Mas Haris sambil sekilas melirik ke arahku. Ya udah biasa, Bu, anak yang nggak pernah piknik pasti kayak gitu. Nyusahin banget deh, kalau Haris nggak minjem mobilku, aku pasti nggak mau ikut. Takut aja kalau mobilku lecet atau kenapa-kenapa. Mana abis perawatan di salon, rambutku baru disemuting dan diwarnain, ujarnya jengkel. Heh Mbak, siapa juga yang ngajak Haris ke sini? Dia sendiri yang datang. Aku udah menolak, aku nggak butuh Haris ngajakin Nadia. Aku bisa ajak anakku piknik sendiri. Lagian kamu yang norak, deket-deket kandang orang utan malah jadi korban jambakan. Aku kesal mendengar dia mencerca putriku, apalagi Ibu Mas Haris. Dia itu neneknya Nadia, tapi seperti tak pernah menganggapnya. Bu Nurul, kok tega banget sih bilang kayak gitu ke cucu sendiri? Apa ibu nggak sayang sama Nadia? Ucap ibuku. Kali ini ibuku ikut berbicara dengan nada yang tegas. Pasti ibu geram dengan kelakuan keluarga Mas Haris. Halah, berani jawab sekarang ya. Emang ini salah Nadia yang sok manja. Kenapa dia mesti ngajak ke sini segala? Sahut Ibu Mas Haris sambil melotot ke arah ibu. Mbak Nita, kenapa? Haris tiba dengan Reta dan Nadia. Dengan cepat aku menghampiri Nadia dan menariknya untuk menjauh dari Haris. Ini loh, mbakmu dijambak orang utan. Kita pulang aja, Haris. Jawab ibunya. Dijambak orang utan. Tanya Haris terkejut. Haha, mbak ngapain bisa dijambak segala? Reta tertawa besar mendengar kejadian tadi. Wajah Mbak Nita memerah karena tertawakan oleh Reta. Dia sampai ngompol tadi, pas dijambak. Salah sendiri terlalu dekat dengan kandang. Timpal Febri ikut tertawa. Ngompol. Ulang Reta bertanya pada Febri. Iya, dan tadi banyak yang rekam. Pasti setelah ini viral. Jawab Febri. Reta dan Febri justru tertawa bersamaan. Diam. Kalian pikir lucu. Mbak Nita menghentakkan kakinya. Aku kemudian mengajak keluargaku untuk pulang. Kenapa pulang? Kita baru 1 jam di sini. Ujar Haris. Aku nggak mau kamu ajak Nadia ke sini. Keluargamu bilang cuma menyusahkan. Jangan ajak anakku lagi, Haris. Aku juga udah menolak ajakanmu, kamu sendiri yang memaksa. Jawabku tegas. Memangnya apa yang dibilang keluargaku? Tanya Haris dengan tatapan tajam, menatap ibunya dan Mbak Nita.
Aku dengar mereka bilang Nadia yang ngajak kamu, dan cuma nyusahin karena pakai mobilnya. Aku cuma pengen kamu jangan ajak Nadia lagi, jelasku dengan tegas. Mas Haris tampak kesal, matanya menatap tajam ke arah ibu dan kakaknya. Bak, gak kayak gitu kok. Sinta cuma asal menuduh aja. Bantah Mbak Nita, membela diri atas ucapannya yang tadi. Jadi kamu gak suka kalau aku ngajak Nadia, gitu? Tanya Mas Haris, suaranya mulai terdengar kesal. Bakmu gak ngomong kayak gitu kok. Jangan percaya sama mantan istrimu. Tambah ibu Mas Haris, berusaha membela dirinya. Oh iya, Haris, Gea di mana? Tanya Mbak Nita, tiba-tiba. Aku gak tahu, kan Gea bareng kalian. Jawab Mas Haris kebingungan. Tadi dia ikut sama kamu, kan? Nyusul kalian. Ujar Mbak Nita, mulai panik. Di mana anakku, Harus? Tanya Mbak Nita sambil melirik sekeliling, terlihat gelisah. Ternyata, benar juga, di mana Gea? Bukankah dia tadi menyusul Mas Haris? Prof Haris. Gea tidak ada di sampingku. Sejak tadi, aku hanya berada bersama Reta dan Nadia. Di mana anakku, Haris? Tanya Nita panik, dan aku pun ikut cemas. Bagaimana jika Gea hilang? Ini bisa jadi masalah besar. Kenapa Mbak Nita nggak ngawas Gea, sih? Dari tadi, aku lihat Mbak Nita sibuk dengan ponselmu aja. Ujarku, merasa kesal. Mbak Nita terlalu sibuk dengan ponselnya dan tak memperhatikan anaknya. Kenapa harus nyalahin aku? Ini kan karena kamu lebih perhatian sama Nadia. Biasanya, kamu kan perhatian sama Gea, tapi sekarang kamu malah nggak peduli. Kata Mbak Nita, malah menyalahkanku. Kenapa jadi aku yang salah? Tentu aku lebih dekat dengan Nadia, karena memang aku yang ngajak dia piknik. Kalau Mbak Nita nggak bisa jaga Gea, ya jangan cuma menyalahkan aku. Jawabku kesal, merasa heran kenapa Mbak Nita selalu merasa benar. Haris, cepat cari cucu ibu. Jangan sampai dia hilang. Nita benar, ini salahmu. Kamu cuma mikirin Nadia, nggak peduli sama keponakan sendiri. Ibu juga panik, menyudutkanku. Kemudian, ibu mendesakku untuk mencari Gea. Ke pusat informasi sana, biar diumumin. Saran Reta. Benar juga, istriku ini. Segera aku menuju kantor pusat informasi untuk mengumumkan bahwa Gea hilang, karena aku yakin dia masih di area kebun binatang. Aku merasa tidak enak pada Sinta. Niat hatiku ngajak Nadia piknik, tapi malah putriku yang disalahkan oleh keluargaku. Dulu, aku selalu menghargai ucapan ibu dan Mbak Nita. Tapi sekarang, mereka justru membuatku kesal. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka makin membuat hati ini panas. Pantas saja Sinta merasa nggak betah, dan aku baru sadar sekarang. Sepertinya mereka memanfaatkanku hanya untuk kesenangan mereka. Setelah sampai di pusat informasi, aku melihat Gea, yang sedang digandeng oleh seorang perempuan. Gea tampak ketakutan dan menangis. Gea, seruku, langsung mendekat dan mencoba menenangkan keponakanku ini. Om Haris, jahat. Gea ditinggalin, yang diajak cuma Nadia. Teriak Gea menunjuk Nadia yang berdiri di samping Sinta. Mbak Nita menatap tajam ke arah Nadia, putriku. Semua ini gara-gara kamu. Gea hampir hilang. Kalau terjadi apa-apa padanya, kalian semua yang akan aku salahkan. Ucap Mbak Nita, suaranya penuh amarah, membuat Nadia terlihat ketakutan. Haris, dengar ya, jangan pernah ajak Nadia lagi untuk piknik atau apapun. Aku bisa bahagia dengan anakku sendiri. Lebih baik kamu fokus jaga ponakanmu itu, jangan sampai terabaikan lagi karena kelalaian kalian. Selalu saja cari-cari kesalahan pada orang lain. Gerutu Sinta, mantan istriku,
dengan tatapan yang penuh ketidaksukaan pada Mbak Nita dan Gea. Wajar kalau Nita marah, Gea hampir hilang. Timpal ibu, matanya melotot ke arah Sinta. Ya sudah, urus saja cucumu itu. Nadia tidak akan pernah dekat dengan keluarga kalian lagi. Dan kamu, Haris, jauhkan dirimu dari Nadia, urus saja keluargamu. Jawab Sinta dengan nada yang tegas. Tanpa menunggu lagi, Sinta dan keluarganya berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Kamu mau pulang, Sinta? Kita belum makan, aku mau ajak Nadia makan dulu. Ucapku setengah berteriak, berusaha menghentikan langkahnya yang semakin menjauh. Namun, tidak ada jawaban. Mereka terus melangkah pergi, dan aku merasa gagal. Padahal, baru saja aku berhasil mendekatkan diri dengan Nadia. Aku tak ingin Nadia menjadi dekat dengan Dava, dan cemburu melihat Sinta semakin akrab dengan pria itu, terutama saat Nadia diberikan boneka oleh Dava. Putriku bahkan menatap Dava seperti seorang ayah. Aku merasa posisiku sebagai ayah seakan-akan diambil dariku. Semua ini dimulai dari tindakan Mbak Nita dan ibu yang terus mencari masalah, menjauhkan aku dari putriku. Puaskah kalian melihat Sinta pergi? Ujarku dengan suara serak, sambil mengusap wajah dan duduk di bangku. Haris, kenapa kamu marah seperti ini? Biarkan saja dia pergi, kita hampir kehilangan Gea. Ibu berkata, tetap terfokus pada Gea tanpa peduli dengan perasaanku. Kalian khawatir saat Gea hilang, tapi tak peduli pada Nadia. Aku baru saja bisa dekat dengan putriku, dan sekarang kalian malah membuatnya menjauh lagi. Ujarku dengan kepala tertunduk, merasa kesempatan untuk membangun hubungan dengan Nadia semakin tipis. Mungkin setelah ini, Sinta tak akan pernah memberi kesempatan lagi. Haris, kamu. Mbak Nita hendak berkata sesuatu. Jangan, Mbak. Aku tidak ingin bicara sekarang. Seruku, memotong kata-kata Mbak Nita. Sepanjang perjalanan pulang, aku mengemudi dalam keheningan, membiarkan perasaan kecewa dan kesal menguasai diriku. Mama, kita makan di KFC, kan? Tanya Gea dengan wajah ceria, menghadap Mbak Nita. Kalau begitu, minta Om Haris berhenti nanti untuk beliin kamu KFC ya. Jawab ibu dengan nada santai. Om, ayo kita makan ayam goreng. Nanti bungkus juga, pinta Gea, matanya memohon. Aku hanya diam, hati ini berat melihat Gea, tapi kali ini aku harus tegas. Mereka tak pernah peduli dengan Nadia, jadi aku harus membuat keputusan yang benar. Om, aku mau makan KFC. Rengek Gea saat kami melewati restoran cepat saji itu. Om budek ya. Gea sedikit membentakku, kata-katanya terdengar kasar. Dia masih seusia Nadia, tapi sudah lancang berbicara seperti itu, mungkin karena kebiasaan Mbak Nita memberikan ponsel dan membiarkannya menonton aplikasi yang tidak cocok untuk anak seusianya. Haris, kamu nggak dengar ya permintaan keponakanmu? Seru Mbak Nita, suara agak meninggi. Belok, Haris, nanti Gea nangis kalau nggak diikuti. Timpal ibu dengan nada memaksa. Om, aku mau makan ayam. Gea menendang kursi mobil dan menangis histeris. Ih, berisik banget sih kamu. Dasar anak manja. Reta yang biasanya pendiam, kali ini langsung menegur Gea. Aku agak terkejut, tapi kali ini dia ada di pihakku. Kamu nggak berhak marahin anakku begitu. Mbak Nita melotot pada Reta. Makanya, anakmu itu disuruh diam, jangan terlalu dimanjain. Dia bukan tuan putri yang permintaannya harus dituruti terus. Ajarin dia sopan santun, Mbak, jangan terus nurutin keinginan dia. Kalau enggak, nanti dewasa bisa seperti kamu. Reta menjawab tajam. Berani kamu bicara seperti itu, hah? Mbak Nita semakin marah. Takutnya, anakmu itu jadi kayak kamu,
yang selalu minta semua dituruti. Gaya hidup elit, ekonomi yang sulit. Reta menyindir dengan tajam. Haris, kamu ajari istrimu bicara yang sopan. Jangan hina cucu ibu, teriak ibu, tampak geram. Yang dikatakan Reta itu benar, Bu. Sahutku, ikut menegaskan. Jadi kamu udah berubah, ya, Haris. Otak kamu udah dicuci. Mbak Nita semakin kesal. Anak dan menantu kurang ajar, kalian nggak tahu diri. Pergi dari rumah saya. Ibu menggeram, lalu memerintahkan kami untuk pergi. Sepertinya ibu hanya menginginkan uangku, jadi kali ini aku akan turuti saja. Nanti aku kemasi barang-barangku, kita pergi dari rumah ibu, ucapku pada Reta, menatapnya yang duduk di sampingku. Pergi saja. Ibu nggak butuh anak dan menantu durhaka. Ibu membentak. Finali, kamu sadar juga, Mas. Reta berkata dengan senyum puas, sambil memasukkan pakaian ke dalam koper. Apa maksudmu? Aku menoleh padanya, bingung. Sadar kalau keluargamu itu toksik. Ini yang aku mau, pergi dari rumah ini. Aku sudah muak dengan sikap mereka. Jawab Reta. Wajahnya cerah, terlihat lega bisa meninggalkan rumah ibu. Kita tinggal di mana, Mas? Tanya Reta, penasaran. Kami berencana mencari rumah kontrakan baru, kita bisa cari rumah kontrakan nanti, ujarku. Nggak yang kecil ya, Mas. Cari yang lebih baik dan nyaman. Pinta Reta, harapannya jelas. Tenang saja. Aku pastikan kita nggak akan tinggal di tempat sempit lagi, jawabku, tak ingin mengulang rumah kontrakan yang dulu. Namun, sebelum aku melangkah pergi menuju ruang tengah, suara Mbak Nita terdengar, Bu, kalau Haris pergi, siapa yang akan memberi kita uang? Dia menatap ibu dengan wajah penuh harap. Aku dan Red berhenti sejenak, ingin mendengar apa lagi yang mereka bicarakan. Iya, Bu, siapa yang bakal kasih uang jajan? Timpal Kiki, menambah pertanyaan yang sama. Siapa yang bakal bayar arisan ibu? Tambah Mbak Nita, mengingatkan. Ibu tampak berusaha meyakinkan mereka, ibu nggak serius mengusir Haris kok, tenang aja. Dia itu sayang sama ibu, kalau ibu nangis, pasti dia luluh lagi. Hatiku tersentuh, tapi juga kecewa. Ibu, kenapa kamu nggak bisa tulus sayang sama aku? Tapi kali ini, aku tetap akan pergi dari rumah ini. Aku tak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh ketidakjujuran ini. Bersambung.